Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, marilah kita melanjutkan diskusi kita berkaitan dengan penerapan fungsi linear dalam ekonomi dan bisnis. Dimana pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas fungsi permintaan. Nah, sekarang mari kita lihat penerapan lain dari fungsi linear. Dimana fokus pembahasan hari ini ada dua, yaitu pertama adalah berkaitan dengan fungsi penawaran dan yang kedua adalah keseimbangan pasar. Oke, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu fungsi penawaran. Nah, kata penawaran tentu bukanlah suatu kata yang asing lagi bagi kita semua. Karena Ibu yakin kalian semua sudah tahu, sudah paham apa yang dikatakan dengan penawaran. Ya, jadi kita tidak perlu lagi nih mendefinisikan apa itu penawaran. Nah, karena secara langsung atau tidak langsung kalian sudah sering mendengar, sudah sering melihat para penjual melakukan penawaran terhadap barang yang ia jual, ya kan? Apalagi kalau kita sedang di pasar, banyak sekali nih kita akan temui para penjual melakukan penawaran terhadap barang yang ia jual. Nah, sekarang kita lihat apa sih itu fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Jadi di sini hubungannya adalah antara harga dengan kuantitas barang. Nah, hubungan antara keduanya nanti kita bahas lengkapnya. Sebelumnya nih kita lihat di sini ada istilahnya ceteris paribus. Nah, maksudnya di sini variabel bebas lainnya yang mempengaruhi kuantitas barang yang ditawarkan ini dianggap konstan, dianggap tetap, ya. Tentunya kan kuantitas barang yang ditawarkan ini kan dipengaruhi oleh variabel lainnya, semisalnya apakah itu pajak, apakah itu subsidi, apakah itu teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang. Nah, variabel-variabel inilah yang kita anggap konstan, kita anggap tetap. Nah, selengkapnya nih kita lihat variabel apa saja yang mempengaruhi jumlah yang ditawarkan, atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Pertama itu ada biaya produksi dan teknologi yang digunakan, ya. Tentunya biaya produksi ini akan berpengaruh terhadap harga suatu barang. Karena secara umum apabila biaya produksi itu semakin tinggi, maka harga suatu barang itu juga akan semakin tinggi. Nah, yang kedua ada harapan keuntungan. Nah, tentunya para penjual tentu mengharapkan keuntungan yang tinggi. Nah, ini tentu akan berpengaruh terhadap jumlah yang ia tawarkan. Karena tentunya ia akan mengharapkan barang itu akan laku semakin tinggi, ya kan? Kemudian ketiga ada pajak nih. Nah, secara umum barang yang dikenai suatu pajak itu akan lebih tinggi harganya dibandingkan barang yang tidak dikenai pajak. Nah, harga satu barang tentu akan berpengaruh terhadap jumlah yang ditawarkan. Nah, jadi pajak akan berpengaruh nih terhadap jumlah yang ditawarkan. Kemudian ada lagi ketersediaan dan perubahan harga barang pengganti. Nah, ini berkaitan dengan stok ini. Bila suatu stok barang penggantinya itu tipis, maka harga barang itu sendiri akan cenderung tinggi atau naik, ya kan? Nah, kemudian terakhir ada prediksi harga di masa datang, ya. Jadi ini kita kan bisa memprediksi, ya. Semisalnya aja ini di masa pandemi, ya. Tentu harga masker di awal pandemi kan itu naik, bisa diprediksi, ya. Nah, ini cenderungnya juga akan berpengaruh terhadap jumlah yang ditawarkan. Oke, nah inilah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Ya, sekarang kita lihat sebenarnya apa itu hukum penawaran. Nah, bunyi hukum penawaran adalah apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan itu akan meningkat atau bertambah. Sebaliknya nih, jika harga barang atau jasa itu turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan tersebut akan berkurang. Jadi di sini, kalau kita membahas berkaitan dengan fungsi penawaran, kita melihat dari sisi produsen, dari sisi penjual, ya. Jadi kalau harganya itu naik, penjual itu akan menawarkan dengan kuantitas yang lebih besar.
tentunya dengan harapan keuntungan yang lebih besar. Begitu juga sebaliknya, kalau harganya itu turun, maka nanti kuantitas yang ditawarkan itu juga akan semakin turun. Oke, paham ya? Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa hukum penawaran itu berbanding lurus dengan harga. Artinya, kalau harganya naik, maka nanti kuantitas barang yang ditawarkan itu juga naik. Sebaliknya, kalau harganya turun, maka kuantitas barang yang ditawarkan itu juga turun. Nah, ini kan berbanding lurus, artinya satu naik, maka yang satu juga naik. Nah, kalau berbanding terbalik artinya satu naik, yang satu turun. Nah, kalau di sini dia sama-sama naik, berarti berbanding lurus. Kalau pada fungsi permintaan, kalau harga suatu barang itu naik, maka permintaannya turun. Nah, itu kan berbanding terbalik nih, satu naik, satu turun. Nah, kalau pada fungsi penawaran berbanding lurus, yang satu naik, yang satu juga naik ya. Apabila harganya naik, maka kuantitas barang yang ditawarkan juga naik dan sebaliknya. Paham ya? Nah, kemudian hukum ini tidak berlaku mutlak. Artinya ini kan udah hukum. Apabila satu barang naik, kuantitas barang yang ditawarkan juga naik dan sebaliknya. Nah, ini tidak berlaku selamanya. Artinya nanti akan ada kondisi-kondisi khusus yang membuat hukum penawaran ini tidak berlaku secara umum. Nah, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjutkan ini. Bentuk umum dari fungsi penawaran. Bentuk umumnya yaitu QS sama dengan C plus DP. Nah, di sini QS. Jadi QS itu artinya kuantitas jumlah yang ditawarkan. Q itu kan quantity, S itu supply, berarti kuantitas barang yang ditawarkan. P itu price, berarti harga yang ditawarkan. Kemudian C seperti biasa adalah konstanta karena dia berdiri sendiri tanpa variabel. Ini menunjukkan kuantitas yang ditawarkan oleh penjual bila harga per unit itu 0. Kemudian ada itu parameter yaitu D, menunjukkan slope kurva penawaran. Nah, slope kurva penawaran itu bertanda positif karena tadi dia berbanding lurus antara harga dengan kuantitas barang. Oke, nanti ada nih kelihatan kalau kita melihat gambarnya ya. Kita lihat nih gimana sih grafiknya. Nah, grafik dari hukum permintaan seperti ini. Nah, ini kan bisa kita baca nih. Kalau harganya yang tinggi, harga paling tinggi kan P1. Jadi kuantitas barang yang ditawarkan X2 paling besar ya kan? Nah, jadi kalau harganya paling tinggi, kuantitas barangnya juga paling tinggi nih. Kemudian harganya turun nih di P0, maka kuantitas barang yang ditawarkan juga menurun di X0. Begitu juga selanjutnya, kalau barangnya semakin menurun, harga barang semakin menurun, kuantitas barang yang ditawarkan juga semakin menurun. Inilah grafik dari fungsi penawaran. Paham ya? Kita lihat selanjutnya. Oke. Grafik dari fungsi penawaran tadi kan seperti ini ya. Nah, tadi kan kita lihat ada kondisi-kondisi khususnya. Sekarang kita bahas ya kondisi khususnya seperti apa saja. Nah, untuk yang pertama itu slope positif, artinya menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantitas barang yang ditawarkan tersebut berbanding lurus. Nah, kalau berbanding lurus berarti sesuai dengan hukum penawaran yang telah kita bahas tadi. Artinya ini hukum yang berlaku secara umum, yaitu bila harga suatu barang naik, maka kuantitas barang yang ditawarkan penjual tersebut bertambah, dan apabila harga barang tersebut turun, maka kuantitas barang yang ditawarkan tersebut juga berkurang. Nah, ini kan secara umum hukum penawaran seperti ini. Artinya, hukum penawaran tersebut secara umum itu berslope positif karena dia berbanding lurus. Nah, tadi kita bahas bahwa ada kondisi khusus sehingga nanti fungsi penawaran itu tidak berslope positif, tidak berbanding lurus. Nah, kondisi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu nanti bisa jadi berslope 0. Artinya kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual tersebut akan tetap tanpa memperhatikan harga. Coba perhatikan grafiknya kan. Di sini Q-nya itu kan bergaris lurus, artinya tetap. Jadi, berapapun harganya, mau 5.000 kah, 10.000 kah, kuantitas yang ditawarkan oleh produsen atau penjual ini akan tetap. Inilah namanya slope 0.
Kemudian ada lagi istilahnya slop tak hingga. Nah, artinya di sini kuantitas yang ditawarkan oleh produsen atau penjual ini berubah pada harga yang tetap. Jadi di sini harganya yang tetap. Nah, coba perhatikan di grafiknya. P-nya yang bergaris lurus ya, artinya P-nya itu tetap. Jadi kuantitasnya ini berubah pada harga yang tetap. Inilah slop tak terhingga. Oke, sekarang kita lihat cara menentukan fungsi penawaran. Nah, cara menentukan fungsi permintaan dan penawaran ini tentunya selaras, artinya rumusnya ini sama, tergantung kita melihat apakah ini dia berkaitan dengan fungsi permintaan K atau fungsi penawaran K. Jadi rumusnya adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1, itu sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Ya, masih ingat ya? Apa saja keterangannya? Di mana P itu tingkat harga, kemudian Q itu jumlah penawaran. Nah, P1 berarti harga mula-mula, berarti P2 harga setelah perubahan, Q1 berarti penawaran mula-mula, dan Q2 adalah penawaran setelah perubahan harga. Oke. Nah, inilah rumus untuk menentukan fungsi penawaran. Nah, gimana selengkapnya kita bahas dengan melalui pembahasan soal. Karena biasanya kalau rumus ini biasanya agak lebih mengambang. Untuk lebih memahaminya nih, mari kita bahas pembahasan soalnya. Baik, kita masuk ke dalam sesi pembahasan masalah. Kita lihat masalah yang akan kita bahas. Untuk nomor 1, bila harga satu barang di pasar adalah 5.000 per buah, maka produsen akan menawarkan sebanyak 3.000 buah. Sementara bila harga lebih tinggi yaitu 6.000 per buah, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen menjadi 6.000 buah. Bagaimanakah fungsi penawarannya? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa memilah yang mana dikatakan P1 harga mula-mula, kemudian yang mana P2 harga setelah perubahan, begitu juga yang mana yang disebut dengan Q1 kuantitas barang yang ditawarkan mula-mula, dan yang mana pula yang disebut dengan Q2 kuantitas barang yang ditawarkan setelah perubahan harga. Nah, jadi coba kita identifikasi yang manakah P1, Q1, P2 dan Q2-nya. Nah, dari sini kita baca untuk kalimat pertama, bila harga suatu barang di pasar adalah 5.000 per buah, dan dari sini kita ketahui bahwa 5.000 per buah ini adalah P1. Nah, maka produsen akan menawarkan sebanyak 3.000 buah. Nah, ini kan jumlah yang ditawarkan, berarti ini adalah Q1. Sementara bila harga lebih tinggi yaitu menjadi 6.000 per buah, nah berarti ini telah merubah harganya, berarti ini adalah P2. Maka jumlah barang yang ditawarkan produsen menjadi 6.000 buah. Nah, ini kuantitas setelah perubahan harga, berarti Q2. Nah, di sini setelah kita sudah tahu semuanya, barulah kita masukkan ke dalam rumusan yang ada. Oke, kita coba tuliskan. Ya, tadi kita dapatkan untuk P1-nya adalah sebesar 5.000, kemudian P2-nya adalah 6.000, sementara untuk Q1-nya adalah 3.000, ya kan? 3.000, dan untuk Q2-nya adalah 6.000 rupiah. Nah, setelahnya baru kita masukkan ke dalam rumusan cara membuat fungsi penawaran. Ingat ya rumusnya, P dikurang P1 per P2 dikurang P1 itu sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Nah, rumus inilah yang akan kita gunakan dalam membuatkan fungsi penawarannya. Nah, setelahnya kita tinggal melakukan substitusi terhadap apa yang telah diketahui ke dalam rumus yang ada. Ya, substitusi itu artinya mengganti P1-nya berapa, P2-nya berapa, Q1 dan Q2-nya berapa. Oke, kita mulai substitusi ya. Jadinya P kurang P1, P1 5.000. Oke. Kemudian P2 6.000. Dikurang P1 5.000 itu sama dengan Q1-nya 3.000 per Q2 kita 6.000 dikurang 3.000.
Nah, kan udah selesai. Kalau sudah selesai, berarti kita tinggal melakukan perhitungan. Nah, dalam melakukan perhitungan, lakukanlah perhitungan hanya dengan yang sejenis. Nah, semisalnya ini kan, nah di sini sejenis 6.000 kurang 5.000 kan bisa dikurangkan. Begitu juga 6.000 dikurang 3.000. Sementara P dikurang 5.000 tidak sejenis, berarti tidak bisa lagi nih kita kurangkan. Ya udah kita tuliskan saja. Oke, jadinya P dikurang 5.000 tetap ya. Nah, per 6.000 dikurang 5.000 adalah 1.000. Nah, sama dengan Q dengan 3.000 tidak sejenis, tuliskan saja. Per 6.000 dikurang 3.000 adalah 3.000. Nah, sampai di sini selanjutnya kita boleh melakukan perkalian silang, yaitu di sini 3.000 yang di bawah kita kalikan yang di atas, P dikurang 5.000. Begitu juga nih 1.000 yang di samping kiri kita kalikan yang di atas kanan, Q dikurang 3.000. Tetapi alangkah lebih baiknya sebelum kita melakukan perkalian silang, kita melakukan penyederhanaan sehingga angka yang kita jadikan nanti perkalian silang itu tidak besar lagi, sehingga lebih mudah dalam perhitungan. Nah, gimana caranya? Kita lihat ada nggak angka yang bisa disederhanakan. Oh, ini ada nih 1.000, 3.000. Kan bisa tuh dibagi, sama-sama dibagi 1.000. Kita coba sama-sama dibagi 1.000 ya. Di 1.000 dibagi 1.000 tinggal 1 ya. Kemudian 3.000 dibagi 1.000 3. Nah, barulah kita kali silang. Nah, berarti kali silangnya 1 dikalikan ke Q kurang 3.000 dan 3 dikurangkan ke P kurang 5.000. Nah, kali silang 1 dikali Q dikurang 3.000 hasilnya tetap ya Q dikurang 3.000. Di angka berapapun kalau dikalikan dengan 1 adalah diri dia sendiri. Kemudian selanjutnya apa lagi? Ini jadi 3 dikali dengan P dikurang 5.000. Nah, selanjutnya kita nih bisa selesaikan, yaitu dengan cara mengalihkan ke dalam. Nah, ini tetap ya, karena ini tidak sejenis kita tulis tetap. 3 dikali P berarti 3P. Nah, ini minnya kita bawa ke bawah ya. 3 dikali 5.000 berarti 15.000. Nah, kita lihat apakah masih ada yang sejenis. P sama Q tidak sejenis. Min 3.000 dengan min 15.000 sejenis, berarti masih bisa kita sederhanakan ya. Kita pindahkan salah satu ruasnya. Misalnya kita memindahkan 3.000 sehingga tinggallah di sini Q. Kan? Nah, 3P dikurang 15.000. Nah, pindahkan. Kalau memindahkan, ingat tandanya berubah. Ini kan minus, jadinya positif 3.000. Baru nih kita selesaikan. Jadinya min 15.000 ditambah 3.000 adalah min 12.000. Nah, ini nggak bisa lagi disederhanakan karena sudah pada beda semua. Nah, jadi inilah hasilnya. Sampai di sini sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Berarti hasilnya Q sama dengan 3P dikurang 12.000. Atau bisa juga nih kita buatkan P sama dengan ya. Coba kita buatkan P sama dengan. Atau nah, awalnya kan Q sama dengan 3P dikurang 12.000. Sekarang kita mau jadikan P sama dengan, berarti di sini kita tinggalkan P saja. Kita pindah ruaskan nih mulai dari min 12.000. Nah, kita pindahkan. Min 12.000 dipindahkan menjadi positif 12.000 sama dengan 3P. Boleh nggak nulisnya itu 3P sama dengan Q ditambah 12.000. Sama ya? Kan? Q ditambah 12.000 sama dengan 3P. Artinya kan 3P sama dengan Q ditambah 12.000. Cuma penukaran dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Oke. Selanjutnya kalau P saja gimana? P saja berarti kita jadikan pembagiannya per 3. Nah, jadinya di sini Q per 3 ya kan? Ditambah 12.000 per 3. Nah, ini nih. Nah, jadinya pindah ke bawah ya. Kalau dalam perkalian atau pembagian dipindah luaskan, maka kali itu jadi bagi, bagi itu jadi kali. Oke, jadi dapatkanlah Q per 3. Ya udah, Q per 3 aja, nggak bisa disederhanakan lagi kan. 12.000 dibagi 3 bisa jadi 4.000. Jadinya P sama dengan Q per 3 ditambah 4.000. Nah, inilah hasil dari fungsi penawaran yang didapatkan dari masalah pertama.
kalau sampai sini saja kalian buatkan sudah benar. Ini hanya untuk memperluas pengetahuan kalian bahwa dalam bentuk Q hasilnya Q sama dengan 3P dikurang 16.000 atau P sama dengan Q per 3 ditambah 4.000. Oke, bila ada yang kurang paham, silakan kalian coba putar ulang pada bagian tersebut atau silakan kalian konfirmasikan dengan cara bertanya. Kita lanjutkan ke masalah kedua. Nah, untuk masalah kedua kita coba baca. Penawaran suatu barang sebanyak 500 buah pada saat harga 4.000. Apabila setiap kenaikan harga sebesar 1.250 akan menyebabkan jumlah penawaran mengalami peningkatan sebesar 250, maka bagaimanakah fungsi penawarnya? Nah, di sini sama seperti tadi, berarti kita harus bisa memilah yang mana P1, Q1, P2 dan Q2-nya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat untuk kalimat pertama. Penawaran suatu barang sebanyak 500 buah. Berarti ini kuantitas yang ditawarkan ya. Berarti inilah Q1, kuantitas yang ditawarkan mula-mula. Ini Q1 pada harga. Nah, jadi ini harga yang pertama inilah P1, harga mula-mula. Kemudian kalimat kedua. Apabila setiap kenaikan harga sebesar 1.250 akan menyebabkan jumlah penawaran mengalami peningkatan sebesar 250. Nah, hati-hati di sini jangan sampai salah nih. Jangan sampai ada yang membuat bahwa ini P2-nya adalah 1.250 dan Q2-nya 250. Nah, kalau seperti ini nanti bisa kecolongan salah ini, ya. Dari sini kita coba perhatikan kalimat apabila setiap kenaikan harga. Artinya harga itu naik, yang awalnya 4.000 kemudian naik jadi 1.250. Berarti harga selanjutnya adalah 5.250. Ditambahkan ya. Maka jumlah penawaran mengalami peningkatan 250. Jadi awalnya 500 berarti menjadi 750. Demikian ya. Oke, kita coba tuliskan. Ya. Jadi di sini kita dapatkan tadi P1 itu adalah Rp4.000. Kemudian Q1-nya sebanyak 500. Nah, kemudian ini ya, kalau P2-nya tadi berapa? Nah, apabila setiap kenaikan harga 1.250, naik nih 1.250 dari 4.000, jadinya 5.250. Kemudian Q2-nya mengalami peningkatan sebesar 250. Jadi awalnya 500 naik nih 250, jadinya 750. Ditambahkan ya. Semoga ada yang ragu ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan P1, P2, Q1 dan Q2-nya. Oke. Nah, sebenarnya kita langsung bisa memasukkan ke dalam rumusan P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Namun sebelumnya, coba ada mungkin cara lain yang membuat kita lebih sederhana dalam menyelesaikannya. Kita coba analisa. Apabila setiap kenaikan harga 1.250, artinya kan ini pengurangan dari P2 ke P1, ya kan? Berarti P2 dikurang P1 itu sama dengan 1.250, ya nggak sih? Coba aja kurangkan ini. 5.250 dikurang 4.000, ya nggak segini? 1.250 ya, paham ya? Kemudian di sini ternyata ya ini mengalami peningkatan sebesar. Berarti ini Q2 dikurang Q1 250. Oke. Q2 dikurang Q1 sama dengan 250. Barulah kita masukkan ke rumus P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Oke, kita masukkan ke dalam rumusan ini. Berarti ini P dikurang P1 4.000. Nah, ini bisa dua opsi. Kalian bisa memasukkan masing-masing, yaitu P2 itu 5.250 dikurang 4.000, ya kan, bisa dituliskan di sini 5.250 dikurang 4.000, atau langsung menuliskan hasilnya. Ya kan udah nih, P2 dikurang P1 kan tadi 1.250 ya. Di sini coba ya ibu langsung menuliskannya. Kalau kalian misalnya kurang paham atau misalnya lebih suka memasukkan yang ini tanpa adanya bantuan ini, boleh kalian masukkan sesuai
sesuai apa yang diketahui di sini. Berarti nanti kalian tuliskan 5.250 dikurang 4.000. Nah, di sini ya, jadi ibu langsung memasukkannya ini karena hasilnya kan sudah ada 1.250 sama dengan Q kurang Q1 nya itu 500, kemudian Q2 dikurang Q1 adalah 250. Dan di sini kalian boleh memasukkan ini menjadi Q2 nya kan 750 dikurang 500 ya, boleh ya. Jadi kalian boleh menuliskan lengkap 700 dikurang 500 di sini. Tapi di sini biar lebih cepat ya, biar lebih sederhana, kita coba tuliskan dengan apa yang sudah diketahui. Oke. Nah sekarang tadi kan kalau seperti ini kita boleh kali silang ya kan, tetapi alangkah lebih baiknya sebelum mengali silang kita melakukan penyederhanaan agar perhitungan kita tidak terlalu besar. Nah coba lihat di sini apakah bisa ini disederhanakan, dicoret bisa nggak nih? 1250 sama 250 bisa, kita bagi sama-sama 250, jadi 250 bagi 250 1. Kemudian 1250 dibagi 250 adalah 5. Nah, sekarang kita dapat nih, angkanya sudah kecil, barulah kita kali silangkan. Oke, kita kali silang, berarti 5 dikalikan ke Q kurang 500, kemudian sama dengan 1 dikali P kurang 4000. Oke, kita tuliskan ya, 5 dikalikan ke Q dikurang 500 sama dengan nih 1 ke P dikurang 4000. Oke, ingat dalam mengalikan ini kalikan satu-satu. Oke, 5 kali Q berarti 5 Q kurang 5 kali 500 berarti 2500. Nah kalau kali 1 kan tetap hasilnya ya, nggak usah dikali ya, karena berapapun dikali 1 itu hasilnya tetap. Oke, nah sekarang kita lihat yang sejenis, kita samakan yang sejenis. Nah ini kan min 2500 sama 4000 kan bisa kita pindahkan salah satunya ya. Misalnya kita memindahkan yang 2500 sehingga jadinya 5Q sama dengan P kurang 4000. Nah ini ingat ya, dalam memindahkan min jadi positif 2500. Oke, sorry kelebihan 2500. Nah jadi 5Q sama dengan P min 4000 tambah 2500 berarti min 1500. Jadi Q sama dengan P per 5 dikurang 1500 per 5. Jadi Q sama dengan P per 5 dikurang 1500 bagi 5 adalah 300. Jadi inilah hasilnya, yaitu Q sama dengan P per 5 dikurang 300. Atau sekarang kita lihat nih, kalau P sama dengan di depannya gimana, ya kan? Nah berarti tadi yang di sini, yang ini kan kita bawa ke sini, kan 5Q sama dengan P kurang 1500 nih. Berarti kita pindahkan ini 1500 ke sini boleh nggak? Jadinya positif 1500 sama dengan P. Jadi P sama dengan 5Q ditambah 1500. Oke, inilah jawabannya, yaitu Q sama dengan P per 5 dikurang 300 atau P sama dengan 5Q tambah 1500. Paham ya? Oke, bila ada yang kurang jelas silahkan diputar ulang pada bagian tersebut atau silahkan dikonfirmasikan untuk mendapatkan jawabannya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya pada pembahasan yang kedua. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu berkaitan dengan keseimbangan pasar. Nah, bila kita analisis kata keseimbangan itu berasal dari kata seimbang. Nah, seimbang ini artinya sama ya. Apanya yang sama? Yuk kita bahas ya. Harga keseimbangan atau harga pasar atau istilahnya itu equilibrium price adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen dengan konsumen. Jadi di sini ada kesepakatan antara penjual dengan pembeli, ada kesepakatan antara penawaran dengan permintaan. Kemudian pasar suatu macam barang dikatakan berada pada keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan.
Jadi ini ada kesamaan antara jumlah yang diminta dengan jumlah yang ditawarkan. Kemudian kita lihat ini, keseimbangan itu akan terjadi apabila dua kondisi. Yang pertama yaitu harga barang atau jasa yang ditawarkan tersebut sama dengan harga yang diminta. Jadi, harga yang ditawarkan oleh produsen ini sama dengan harga yang diminta oleh konsumen. Artinya di sini antara PD itu samalah dengan PS ya. Harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Nah, syarat yang kedua yaitu kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen itu sama dengan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen. Jadi di sini jumlah barang yang diminta oleh pembeli itu samalah dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Maka di sini QD itu sama dengan QS. Jadi dua inilah yang menjadi syarat terjadinya keseimbangan pasar. Paham ya? Sekarang kita lihat dari grafiknya. Kita udah bahas nih gimana grafiknya permintaan. Kita juga udah bahas gimana grafiknya penawaran. Nah, keseimbangan pasar ini terjadi apabila ada titik temu antara grafik permintaan dengan grafik penawaran. Coba perhatikan kalau yang permintaan QD, kemudian penawaran QS, pertemulah pada titik E, equilibrium. Nah, inilah yang dinyatakan keseimbangan pasar, di mana QD sama dengan QS. Oke? Sekarang kita lihat contoh soalnya ya, biar lebih jelas. Sekarang kita lihat masalah yang akan kita bahas terkait keseimbangan pasar. Nah, kita baca masalahnya. Fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 10 dikurang 5P. Dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 4 ditambah 9P. A. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? B. Tunjukkanlah secara geometrinya. Oke, kita jawab ya. Nah, untuk yang A, berapakah harga dan jumlah keseimbangan? Ingat ya, untuk keseimbangan itu QD sama dengan QS. Nah, tinggal masukkan aja nih, QD kita berapa? 10 dikurang 5P. Kemudian QS kita berapa? Min 4 ditambah 9P ya, sesuai dengan apa yang ada di soal. Nah, sekarang kita menyelesaikan atau melakukan perhitungan sesuai dengan yang sejenis. Nah, di sini kan P sama-sama P, kemudian angka sama-sama angka. Oke, kita satukan ya. Kita satukan dengan cara memindah ruaskan. Semisalnya angka di sini ya, berarti 10 min 4-nya dipindahkan jadi positif 4. Sama dengan di sini ada 9P. Nah, ini kita pindahkan. Min 5P dipindahkan jadi positif 5P. 10 ditambah 4 itu 14 sama dengan 9P ditambah 5P adalah 14P. Jadi P sama dengan 14 per 14 sama dengan 1. Jadi inilah harga keseimbangan. Nah, di sini boleh dituliskan P saja atau dituliskan PE, harga equilibrium, keseimbangan. Oke. Nah, sekarang kan kita sudah punya harganya nih, price-nya kan, PE, price equilibrium, harga keseimbangannya. Sekarang kita substitusikan sehingga nanti kita mendapatkan jumlah keseimbangan, kuantitasnya ya. Sekarang kita carikan Q. Nah, dalam mencari Q, kita boleh memasukkan ke dalam QD atau dimasukkan ke dalam QS. Oke. Substitusikan P sama dengan 1 ke QD atau QS ya. Semisalnya ke QD. QD kita tadi adalah 10 dikurang 5P. Nah, 10 dikurang 5, P-nya 1. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Dan ini KE, quantity equilibriumnya, jumlah keseimbangannya. Atau nih, kalau ke QS gimana jadinya? Kan gitu. QS apa? QS itu min 4 ditambah 9P. Nah, min 4 ditambah 9, P kita 1. Nah, berarti min 4 ditambah 9 kali 1 ya 9. Min 4 tambah 9, 5. Nah, kan sama nih ya. Quantity equilibriumnya 5 di saat memakai QD dan juga 5 di saat memakai QS. Jadi, artinya kalian boleh memilih salah satu tanpa harus menuliskan keduanya.
Menuliskan keduanya malah lebih baik, tetapi biar lebih hemat waktu, silahkan hanya tuliskan salah satu. Jadi kita dapatkan ya, jadi harga keseimbangan, nah tadi PE sama dengan 1 dan jumlah keseimbangan adalah 5. Oke ya, paham ya? Jadi 1,5. Sekarang kita lihat untuk pertanyaan kedua, tunjukkanlah secara geometri. Artinya nih kita disuruh menggambar, ya kan? Nah, kita coba untuk menunjukkan secara geometri, artinya kita menggambarkan bagaimanakah keseimbangan yang kita dapatkan. Oke, biar lebih jelasnya, coba kita gambarkan keduanya, yaitu untuk fungsi permintaan QD sama dengan 10 dikurang 5P, dan untuk fungsi penawarannya QS sama dengan min 4 ditambah 9P. Oke, ingat ya cara menggambar, berarti kita buatkan koordinatnya. Ingat ya cara menggambarkannya, yaitu misalnya pertama Q sama dengan 0. Nah, masukkan Q sama dengan 0 berarti 0 sama dengan 10 kurang 5P. Jadinya apa? Pindahkan min 5P nya ke kiri, jadinya positif 5P sama dengan 10, berarti P sama dengan 10 per 5 sama dengan 2, jadi 2,0, dimana P nya 2 dan Q nya 0. Oke, sekarang kalau Q nya sudah 0, sekarang P nya gantian, P nya yang 0. Kalau P nya 0, masukkan ke sini, berarti Q sama dengan 10 dikurang 5 dikali 0, kemudian 10 kurang 5 kali 0 ya 0, berarti Q nya sama dengan 10, maka didapatkanlah 0,10, dimana 0 itu adalah harganya dan Q 10 dan 10 itu adalah kuantitas yang diminta. Oke, ini untuk fungsi permintaan. Sekarang kita lihat untuk fungsi penawarannya. Nah, untuk fungsi penawaran yaitu QS sama dengan min 4 ditambah 9P. Begitu juga kita mulai dari Q sama dengan 0 ya. Kalau Q sama dengan 0 jadinya apa? Nah, jadinya substitusikan ke sini 0 sama dengan min 4 tambah 9P. 4 dipindahkan ke sini positif 4 sama dengan 9P. Jadi P sama dengan 4 per 9. 4 per 9 itu 0,44 ya. Nah, sekarang gantian P nya sama dengan 0 ya. P sama dengan 0. Artinya kita substitusikan ke sini, artinya Q sama dengan min 4 ditambah 9 kali 0. Nah, artinya Q sama dengan min 4 tambah 0. Ya udah, Q sama dengan min 4 ya. Ini didapatkanlah 0,44,0 ya, dimana 0,44 itu P nya dan Q nya sama dengan 0. Sementara yang ini didapatkan 0,4, dimana 0 itu adalah P nya dan min 4 itu adalah Q nya. Sekarang kita gambarkan pada koordinat kartesius. Nah, di sini kita tinggal menginputkan koordinat yang telah kita dapatkan. Untuk fungsi permintaannya 2,0 ya, dimana P nya 2, kemudian Q nya sama dengan 0 ya, P2, Q sama dengan 0 di sini ya. Selanjutnya 0,10, P nya yang 0, P nya 0 dan Q nya 10, berarti di sini. Nah, kita hubungkan. Nah, bila dihubungkan kita mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk yang QS nya nih, coba 0,44,0, berarti P nya 0,44, kemudian Q nya 0 ya, berarti 0,44 misalnya sekitar ini. Oke, kemudian ini 0,-4, 0,-4, berarti P nya 0 dan Q nya ya min 4, berarti di sini ya. Sekarang kita hubungkan kedua titik tersebut. Nah, sehingga masukkan seperti ini, dimana yang warna hijau ini tadi, ini adalah QD sama dengan 10 dikurang 5P, sementara untuk yang biru itu adalah QS. Nah, jadi yang biru ini adalah QS sama dengan min 4 ditambah 9P sesuai soal kita tadi ya. Nah, lihat di antara pertemuan dua buah garis yaitu QD dan QS terjadilah pertemuan di satu titik. Coba lihat titiknya ya, ini kan.
Nah inilah titik equilibrium tadi nih. Nah yang kita dapatkan tadi hasilnya 1,5 ya, 1,5. Tepat nggak nih? Kira-kira benar ya nih. B nya 1 dan Q nya antara 4 dan 6 berarti 5. Nah ini benar nih ya, kita dapatkan 1,5. Jadi gambar kita sesuai dengan apa yang telah kita dapatkan. Nah ini kan secara geometrinya kan 1,5. Nah ini secara perhitungannya didapatkan tadi kan 1,5, berarti sudah sesuai ya. Nah begini cara membuat gambarnya, paham ya? Silakan bila ada yang kurang jelas diputar ulang atau dikonfirmasikan agar pemahaman didapatkan itu dapat secara penuh. Nah, silakan Anda coba untuk memahami lebih lanjut. Terima kasih dan sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.